Ini ada yang kelihatan kecil-kecil gitu, bulat-bulat kan ya. Nah, ini nanti dimasukkan kayak baterai jam. Pernah lihat baterai jam yang kecil-kecil? Pernah ya? Pernah jam arloji itu loh, jam arloji, jam tangan ya, biasanya ada baterai yang kecil-kecil. Nah, ini sama nih dengan sumbernya. Ini bisa sumbernya dimasukkan 40. Nah, satu sumbernya kira-kira sekitar 2,5 atau 3 kuri. Jadi kalau 40 kira-kira dapatnya berapa? 120 kuri ya. Iya enggak? Kalau ada 40 sumber 120 kuri kan ya? Iya. Atau kadang-kadang antara 2 sampai 3, ada yang 2,5 ya. Jadi, belum tentu seragam setiap sumbernya. Kemudian sumbernya itu dimasukkan di sini, dilas di sini ya, di bagian ini namanya bentuk ini sistem sumbernya, ini sumber zat radioaktifnya, terus ini di dalam suatu wadah sumbernya lah ya. Nah, ini di sini ada pigtail konektor, di sini kapsul sumbernya, ini pigtailnya ya. Seperti itu. Kemudian disimpan di suatu kamera gamma. Ini kamera gammanya kalau bentuknya transparan kira-kira seperti ini. Jadi kalau kemarin saya tanya, kenapa sih bentuk sumber pigtail tuh harus seperti itu, seperti bolpen ya, bukan seperti isi pena zaman dulu, tapi lentur. Jadi pigtail ini lentur ya. Jadi bisa ditaruh di sini. Jadi ini masuk ke ininya seperti cupnya ya, masuk ke sini. Nah, dan ini wadah bagian luarnya kalau tidak transparan kira-kira seperti ini. Ya. Di sini adalah rumah dari kamera gamma tersebut, rumah dari sumber radioaktif, sering disebut dengan kamera gamma ya. Rumahnya itu merupakan shielding ya, merupakan sekaligus shielding. Shieldingnya itu kandungannya apa saja ya? Uranium dipleted, Pb. Terus apa lagi? Wolfram, sip ya. Jadi kira-kira itu. Ada yang mau tanya? Nah, kemudian nanti ketika mau exposure, mau menembak, biasanya butuh namanya guide tube ya, namanya tuh guide tube. Jadi ini tuh artinya tabung pengarah disebutnya ya, tabung pengarah. Jadi ini nanti ke arah Ke arah sumbernya. Nanti yang bagian ini ke arah kolimatornya ya. Jadi ke arah tempat tempat untuk meradiasi ya, ke arah test piece-nya. Jadi ini namanya guide tube. Jadi kabel pengarah disambungkan ke bagian tempat keluarnya sumber. Terus ada juga nanti di sini ada kabel lagi nih ya, di ujung sisi lain dari kamera gamma ada kabel lagi, sering disebut dengan connection jadi ini nih kira-kira gini ya. Ini sumbernya, kemudian di sini sumbernya, ini kabel yang untuk crank itu ya, ke arah crank. Jadi nanti untuk namanya nih drive cable. Jadi bisa ditarik-tarik, jadi bisa dibawa jadi kabel ini bisa panjang, ditarik, diulur, ditarik gitu ya, ditarik-tarik itu. Nah, ini sistem cranknya ya. Nanti jadi kalian kayak ngengkol gitu, diputar ya, ngengkol. Nah, ini bisa ditarik dan diulur. Jadi nanti kalau misalnya mau meradiasinya sampai 20 meter, nah ya itu berarti punya kabelnya ya kira-kira 20 meter nih ya. Gitu. Kira-kira gitu. Sampai yang sini bagian bagian kamera gamma cukup jelas? Nanti minggu depan saya carikan videonya ya. Sampai yang bagian sumber kamera gamma ini cukup jelas? Cukup jelas nggak? Cukup, Bu. Oke, itu ya. Nanti minggu depan saya diingatkan saya carikan videonya. Lalu ini terkait dengan sumber radiasi X-ray ya. Sumber radiasi X-ray kemarin kan saya udah jelaskan ya. Ini rumahnya itu merupakan apa sih? Kalau
Kalau kamera gamma rumahnya itu merupakan shielding. Kalau X-ray rumahnya ini merupakan apa? Tabungnya ini merupakan apa? Ingat nggak kemarin? Ada pendinginnya bukan? Ya, jadi merupakan pendingin. Karena apa? X-ray itu kalau dibangkitkan 99% jadi apa? Jadi panas, Bu. Ya, jadi yang jadi X-ray-nya hanya 1%. Ya. Jadi sorry, balikin lagi ke sini dulu. Yang ini untuk kontrolnya ya, X-ray control konsolnya. Jadi nanti untuk membuat arusnya dipejet-pejet di sini ya, di arus atau apa merubah-rubah kafenya nanti di daerah sini. Nah ini tabungnya nih, hosting tabungnya ya. Jadi di sini ada katoda, di sini ada anoda ya. Di sini ada katoda, ada anoda. Ini yang kacanya ini apa ya? Kacanya itu merupakan apa ya? Window, Bu. Ya, boleh window. Jadi pembungkus X-ray-nya biasanya dari bahan apa ya? Kira-kira dari bahan apa kacanya? Bisa nggak kaca biasa gitu? Silika, Kak, Bu. Ya, silika kan, kaca itu kan silika. Maksudnya silika jenis apa ya? Kalian belajar ilmu bahan baru semester ini atau semester kemarin ya? Semester ini, Bu. Semester ini. Jadi silika tuh ada silika amorf, ada silika kristalin. Silika yang kristalin itu contohnya adalah silika quartz atau salah satunya yang agak semi kristalin itu borosilikat. Jadi kalau ada istilah borosilikat itu salah satu nama dagang borosilikat itu adalah pirek. Nah, kalau menurut kalian sifat material pirek dengan gelas biasa bedanya apa ya? Kalian pernah nggak punya gelas pirek? Ibu kalian pernah nggak punya gelas pirek? Punya alat pemanggang dari bahan pirek atau beker gelasnya pirek merek Duran gitu. Bedanya dengan Lebih tahan panas, Bu. ya lebih tahan panas ya. Nah yang ini bahan untuk apa envelope-nya, pembungkus X-ray-nya itu lebih tahan panas lagi ya. Itu silikanya jenis quartz, jenis kuarsa. Jadi lebih tahan panas lagi, lebih tahan banting ya. Jadi kalau kena apa sih kena interaksi mekanik nggak mudah retak ya. Kalau kuarsa kan nggak mudah retak ya, gitu ya, ya nggak? Kuarsa tuh nggak mudah rusak. Kemudian kuarsa itu bisa memantulkan ya, seperti jendela gitu ya, memantulkan radiasinya tuh nggak terhalang banyak, tidak terserap banyak kalau oleh kuarsa. Gitu ya, cukup jelas? Bisa dimengerti? Jelas, Bu. Oke, ya gitu. Jadi ini apa sih? Ini bagian ininya nanti kalian baca sendiri. Oke. Kemudian ini kira-kira mekanisme pembangkitan X-ray-nya. Ada yang bisa menceritakan? Ada yang bisa menceritakan? Soalnya kayaknya nih pernah di fisika apa? Fisika modern, mungkin kalian udah dapat pelajarannya juga. Bagaimana? Ya, oke. Gimana? Jadi, sebentar. Itu kan dari sisi katoda ya, Bu. Dialirin listrik tegangan tinggi. Lalu nabrak elektron itu karena beda tegangan mengarah ke anoda di target depannya. Nah, dari anoda itu terjadi Bremsstrahlung ya, Bu. Iya. Proses Bremsstrahlung. Nah, gammanya keluar. Bukan gamma mengarah ya? ke window. X-ray ya? Sinar X-ray-nya mengarah ke window-nya. X-ray-nya berapa? Nah, anodanya itu berasal dari material dengan unsur yang tinggi, Bu. Ya, nomor atom tinggi. Ya, bisa wolfram ya. Bisa wolfram, bisa rhodium ya. Nih target materialnya nih ya. Nih. Ya, dan dipanasinnya itu menggunakan tungsten, Bu. Ya, yang warna oranye. Tungsten tuh ya itu artinya tuh apa? Wolfram ya. Tungsten tuh wolfram ya. Jadi material targetnya. Nah, ini jadi ada elektron dari
elektron gunnya, ya. Jadi dari elektron gunnya atau sumber elektronnya diarahkan dan elektronnya dipercepat ke apa nih? Kalau yang ininya positif, tandanya positif itu anoda atau katoda sih? Katoda, Bu. Ya, jadi ini katoda, yang ininya, yang minus itu anoda ya? Anoda, Bu. Ya, gitu ya. Jadi nanti sumber elektronnya itu dari anoda, ya. Bagaimana bisa mengeluarkan elektron? Yaitu pakai potensial listrik yang tinggi, ya gitu ya. Nah, elektronnya menumbuk targetnya nih. Ini target materialnya itu ada di sini. Ya. Nah, itu tuh biasanya material yang unsurnya nomor atomnya tinggi, bisa wolfram, bisa rhodium, Rh, itu ya, bisa kebanyakan wolfram. Kemudian karena ini elektronnya energinya tinggi, di sistem atomnya target itu, wolfram itu elektronnya tuh mengarah ke inti, ya, tapi tidak sampai mengenai inti, hanya mengarah ke inti. Kemudian elektron yang mengarah ke inti itu direm dan dibelokkan. Nah, hasilnya adalah X-ray Bremsstrahlung. Gitu ya. Cukup jelas? Halo? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Lalu ini yang ada segitiga merah tuh apa ya? Ini lambang segitiga merah apa? Sampelnya bukan? Ya, sampelnya atau test piece-nya. Terus radiasinya melewati sampelnya. Lalu yang di bawahnya tuh apa nih? Film, bukan, Bu. Ya, jadi boleh film, boleh disebut dengan exposure recording device. Karena nanti kalau untuk radiografi industri yang modern, belum tentu film untuk apa? Untuk device record exposure-nya. Bisa dari misalnya tuh kan ada film, ada yang berbahan fosfor untuk misalnya digital radiografi. Gitu ya. Cukup jelas? Halo. Jelas, Bu. Oke. Jelas, Bu. Tadi ini berarti tentang apa? Saya mengulang tentang apa tadi? Sampai saat ini mengulang tentang apa? Tentang sumber apa ya? Sumber radiasi kan ya? Ya, sumber radiasi untuk radiografi ada apa saja? Sinar X dan zat radioaktif, Bu. Ya, zat radioaktifnya itu kamera gamma ya. Gitu ya. Boleh contohnya iridium 192. Jadi zat radioaktifnya tuh zat radioaktif pemancar X-ray gitu ya. Gitu ya. Pemancar gamma ray gitu ya. Jadi sumber radioaktifnya itu adalah gamma ray dan X-ray gitu ya. Iya, Bu. Ya, X-ray gamma ray-nya dapat dari mana? Dari radioaktif. Pemancar gamma. Oke. Kita maju nih ke modalities imaging atau imaging modalities. Nah, ini ada beberapa modalities nih, ya. Ada film radiografi, kemudian ada real time radiografi, ada computed tomoradiografi, ada digital radiografi, ada computed computed radiografi. Kalau ini computed tomografi, kalau ini computed radiografi. Kita lihat beda-bedanya ya. Kita lihat. Nah, kita masuk dulu ke film radiografi. Nah, film radiografi itu biasanya disimpan di suatu kaset seperti ini. Ya. Kaset itu kira-kira ya wadah ya, sistem wadah yang melindungi film tersebut. Nah, ternyata ini kasetnya tuh biasanya si filmnya tuh biar nggak kena radiasi, jadi nanti nggak kebakar istilahnya ya filmnya tuh. Nah, lalu kita lihat bagian film itu. Ya, bagian film itu di sini ada lapisan silver bromide ya, bahasa Inggrisnya silver bromide ya, silver bromide yang dikotingkan ke suatu polimer ya, suatu polimer. Jadi polimernya seperti ini. Polimernya bisa plastik apa sajalah ya, yang nanti dicat oleh silver bromide. Nah, biasanya ditempelkan pakai gelatin ya, kemudian nanti
di coating lagi ya, di coating lagi pakai gelatin lagi ya gitu. Kemudian kita lihat atau sebelumnya dulu ya. Silver bromide ini nanti kalau kena radiasi akan berubah ya, akan berupa jadi ada reaksi kimia. Coba kalau silver bromida, bahasa Indonesianya itu Ag bromida, kalau kena radiasi reaksi kimianya bagaimana? Kalau misalnya ada AgBr kena radiasi pengion, yang terjadi gimana ya? Penghitaman, Bu. Ya, terjadi penghitaman, reaksi kimianya bagaimana ya? Terdispersi, Bu. Kalau terdispersi reaksi kimia bukan. Kalau tandanya reaksi kimia tuh bagaimana ya? Fe2 mengalami reaksi kimia, kalau bagaimana? Fe2+ itu kan jadi ada dari permukaan besi yang kena udara lama-lama gitu ya. Terus nanti teroksidasi oleh udara jadi berapa? Fe3+ kan ya? Iya, Bu. Ya, sekarang kalau silver bromide AgBr kena radiasi apa yang terjadi? Saya nanya gini karena kalian orang apa? Orang kimia, kalau orang fisika saya nggak akan nanya. Di sini berarti nih, di sini ada Ag gitu ya. AgBr tuh ininya berapa? Bilangan oksidasinya? 1, Bu. 1, ya berarti 1 apa? Hah? 1 plus atau minus? Plus, Bu. Katanya, Bu. Gitu. Ini pura-puranya itu ya, pura-puranya udah apa superscribe ya, ini apa ya? Ini ya. Ag-nya apa bentuknya gitu. Biar kalian apa? Nah sekarang kena apa? Kena radiasi gitu. Kena radiasi. Jadi apa? Ini radiasinya ya saya nggak tuliskan radiasinya ya, berarti ini kena gamma gitulah ya. Nih. Nanti jadi apa nih? Jadi Ag lagi, tapi Ag-nya berapa? 12. Kalau nambah gitu berarti 12. Jadi 12 ya? Nah, kira-kira kalau Ag yang 12 itu bagaimana yang warnanya hitam? Ag2+ warnanya hitam. Kira-kira yang gimana? Ag apa? Kalau orang kimia. AgNO3. Masa ada nitratnya dapat dari mana? Kan dari udara tuh, kalau dari udara ada N apa? Bisa jadi nitratnya juga nggak? Bisa ya? Ini dengan oksigen aja ya, gitu ya. Oksigennya 2- gitu ya. Ya, Bu. Ya, ini dapatnya dari, nah kira-kira jadi AgO gitu ya nggak? Ya, Bu. Warnanya hitam. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, karena apa? Kena radiasi pengion. Oke ya, gitu ya. Oke? Oke atau oke? Oke, Bu. Oke, Bu. Oke, siap. Nah, lanjut nih. Jadi karena itu film ini harus dihindari dari cahaya matahari ya. Karena apa? Nanti jadi hitam nih. Kemudian ini kira-kira bentuk kasetnya, bentuk filmnya. Nanti cara menempelkan ke benda uji. Ini benda ujinya tuh yang mengelilingi radiografernya nih. Jadi nanti si filmnya tuh ditempel sekeliling ini, tergantung yang mau dibacanya. Itu ya, kira-kira gitu. Jadi nanti filmnya kena radiasi, akan hitam, kemudian dibawa ke ruang gelap, ya, dibawa ke ruang gelap, namanya dicuci kalau bahasa orang Indonesia. Kalau bahasa orang radiografi ya di develop, ya, diproses. Ya. Diproses di sini tuh nanti ada
Mula-mula ada larutan pendeveloper, kemudian nanti ada fixer, kemudian ada stopper, larutan yang menghentikan reaksi. Nanti ini secara detail dijelaskan lagi ya. Jadi di bagian developer tuh yang terjadi reaksi apa, di fixer apa, di stopper apa. Jadi kira-kira ada 3. Tunggu sebentar ya, sebentar. Halo, Pak Uci, gimana Pak Uci? Halo. Gimana? Gimana Bu? Oke ya, kita lanjut ya. Ya Bu. Oke, jadi nanti si film tadi itu ditaruh di hangernya ya, hanger film. Filmnya tuh nggak boleh kelipat-lipat, nggak boleh dipegang tangan juga ya, harus dimasukkan hanger. Hangernya kayak gini nih bentuknya nih, kayak gini. Nanti saya carikan lagi ya. Terus dicuci. Ada juga sih pencuci film yang otomatis, nggak perlu seperti ini ya. Gitu, kira-kira seperti itu. Kemudian kita lihat, jadi itu yang film, yang ini yang kita lanjut ke digital radiografi. Jadi tadi kalau yang film, radiasi mengenai film, apa yang terjadi? Film akan menghitam. Nah, filmnya akan menghitam, kemudian diproses dulu biar menghitamnya itu, jadi tadinya sebenarnya di warna film tuh kayak apa ya? Kayak abu-abu monyet gitu dulu, terus nanti setelah diproses baru jadi hitam ya. Nah, setelah dihitam itu diukur tingkat kehitamannya ya pakai densitometer. Nah, tingkat kehitaman itu bisa menunjukkan bahwa ini misalnya tingkat kehitaman tuh dibandingkan tuh nanti yang ada imagingnya ya, ada imaging yang diamati. Nah, yang dilihatnya itu adalah tingkat kehitamannya. Nanti kalau udah sesuai baru diinterpretasi. Oh, ini berarti ada cacat atau tidak. Gitu ya. Oke, gitu dulu. Sampai sini cukup jelas nggak? Harus dikasih tugas banyak nih biar kalian ikutan baca banyak ya. Sekarang kita masuk ke digital radiografi ya. Digital radiografi itu tidak butuh film, dan makin ke sini perusahaan yang bagus-bagus, yang modern-modern nggak pakai film, apalagi rumah sakit ya. Rumah sakit sekarang udah sistemnya digital radiografi tanpa film. Nah, filmnya ini diganti dengan sebetulnya suatu plat juga ya, suatu plat yang platnya tuh biasanya plat screen yang mengandung ini fosfor ya, mengandung fosfor atau containing microelectronic sensor. Jadi fosfornya itu sebagai sensor. Kemudian kita nggak butuh darkroom nih ya, kita nggak butuh darkroom yang nanti fosfornya itu kira-kira kalau fosfor kena radiasi ya, kalian kan orang kimia, kalau fosfor kena radiasi apa yang terjadi? Coba ingat-ingat terkait dengan apa? Bercahaya, Bu. Kalau bercahaya, berpendar gitu nggak, Bu? Langsung bercahaya kan? Keluar cahayanya gitu nggak? Langsung keluar berpendar cahayanya gitu nggak? Atau gimana dulu? Ingat yang kayak apa? Material termoluminesen atau material luminesen, ingat nggak? Oh, kayak TLD. Ya, seperti TLD. Kalau bahannya fosfor kena radiasi bagaimana? Elektronnya yang naik
Pita atasnya itu ya Bu? Ya. Ntar dipanasin baru bisa kebaca. Ya, jadi butuh apa? Butuh proses dulu baru nanti terbaca ya. Jadi ada elektron yang terjebak kan ya? Iya enggak? Iya Bu. Ya, jadi ada elektron-elektron yang terjebak. Jadi nggak langsung keluar cahaya dulu ya gitu. Ini kok, aduh. Ya, jadi ada elektron yang terjebak. Nanti ketika diproses boleh dipanasin, boleh pakai radiasi UV. Nanti keluar cahaya-cahayanya diukur pakai apa biasanya? Cahayanya diukur pakai apa yang model gitu? Dilipat gandakan pakai apa ya? Amplifier. Ya, bukan pakai amplifier, pakai PMT itu loh. Oh iya Bu, PMT. Photomultiplier tube, terus nanti langsung dari situ masuk ke sistem komputer. Nah, ini yang digital radiografi itu sebenarnya ada 4 ya. 4. Computer radiografi, real time radiografi, direct radiografi imaging, dan computer tomografi ya. Nah, misalnya computer tomografi nih ya. Ini biasanya pakai suatu plate imaging atau plate pencitraan dengan menggunakan fosfor ya, fosfor. Nah, kira-kira seperti ini ya. Jadi kemudian, nah ini fosfornya seperti ini. Jadi tetap masih ada menggunakan kayak semacam polimer yang dilapisi oleh fosfor ya. Kemudian ketika fosfor itu kena radiasi ya, fosfor itu kena radiasi akan nanti tereksitasi ya, elektron-elektron di fosfornya. Kemudian nanti dibaca. Jadi kalau TLD kan ada TLD reader. Nah, kalau yang computer radiografi ini ya dibaca pakai ya alat elektronik ya, semacam scanner itu nanti terbaca tuh. Nah, terbacanya dalam bentuk imaging langsung ya. Jadi nanti elektron-elektron yang tereksitasi itu tergambar nih di suatu sistem komputer tomografi. Kira-kira begitu? Cukup jelas? Saya tuh kalau misalnya ngomong gini nggak jelas, saya senang kalau kalian ada yang, Bu, saya belum jelas, terus nanti pertanyaan kalian mengarah ke yang spesifik, saya bisa menjelaskan lebih spesifik lagi. Kira-kira sampai sini cukup jelas nggak? Cukup jelas, Bu. Ya, cukup jelas ya. Jadi kalau TLD kan dibaca pakai apa? Pakai energi, kemudian keluar radiasinya dirubah. Kalau ini enggak, misalnya dibaca tapi langsung keluar imagingnya, ya, imaging di platnya itu, ya, plat yang mengandung fosfornya itu terlihat. Nanti elektron-elektron yang terjebak tuh di sekitar mana, gitu ya? Oke, cukup jelas lah. Cukup Bu. Oke. Ini ininya ya, misalnya komputer radiografi nih ya. Jadi untuk membaca imagingnya ya. Jadi ada laser beam ya, seperti ini. Kemudian ada fotomultiplier nih ya, fotomultiplier. Nah, nanti di-convert nih. Ada analog digital converter, nanti teramati imagingnya. Gitu ya. Jadi kalau TLD itu dipanaskan ya, kalau ini pakai laser beam ya, laser beam ininya. Kira-kira cukup jelas? Cukup jelas nggak ya? Bu, itu dikonversi ke binary kode binary. Iya, kode-kode ini itu kan di sistem computerized. Nah, tapi nanti ini bentuknya bentuk imaging gitu. Kodenya dirubah ke bentuk imaging. Bu, laser beamnya berarti X-ray-nya bukan ya? Bukan X-ray. Ini yang arah datangnya dari mana, Bu? Gimana? Arah datang radiasinya. Ini ada optical scanner nih. Ini laser, terus lasernya tuh kayak di
dispersi ya ini ya, dipecah gini kan ya. Terus ini menyinari apa? Menyinari plat imaging yang tadi kena X-ray tadi. Gitu ya. Nah, kemudian nanti ini jadi apa? Jadi cahaya nih. Si elektron yang terjebak ini jadi cahaya, tertangkap oleh PMT ya. Kalau tertangkap oleh PMT jadi apa tuh tadi yang ada cahayanya itu? Halo? Yang jadi cahaya itu kalau udah kena PMT jadi apa ya? Jadi elektron kan? Ya, Bu. Ya, elektron. Nah, dari elektron ini dirubah elektronnya, jadi aliran elektronnya nanti dirubah menjadi analog to digital. Gitu ya. Oke. Oke, Bu. Halo. Ya, ini masih pendahuluan nih ya. Nah, kira-kira nih bentuknya seperti ini nih ya nantinya tuh. Jadi digitalnya, sistem digitalnya bukan angka langsung, tapi bentuknya ke bentuk imagingnya itu. Mana saja yang tadi di plat itu yang kena radiasinya yang mana saja ya. Gitu, oke? Ini tuh gambarnya tergantung dari test piece-nya ya. Jadi imaging-nya akan sesuai dengan test piece-nya ya. Halo. Ya, Bu. Kalau udah diem aja saya ragu-ragu nih, kalian bingung atau udah mulai nih. Oke ya, gitu ya. Nah, kira-kira seperti ini misalnya ya. Kalau ini kira-kira gambar apa nih? Gambar apa nih? Kalau ini mungkin pipa lah ya, las-lasan. Kalau ini apa nih? Roda gigi, Bu. Ya, bolehlah seperti itu ya. Saya nggak tahu juga nih ya. Kira-kira, jadi kita bisa ngelihat ininya. Ini kalau sistem yang kecil-kecil gitu ya. Sistem test piece yang kecil-kecil, semacam IC atau apa, itu bisa lihat. Ini kalau ini lebih besar lah ya. Misalnya ini hasil las-lasan gitu kan ya. Hasil las-lasannya bagus atau tidak gitu ya. Oke ya. Ya, Bu. Nah, sekarang kalau tadi kan apa sih tadi namanya? Digital radiografi, tapi bagian apa? Computer radiografi ya. Jadi artinya komputer, tapi komputernya tuh ada tomografinya nggak? Nggak ya, komputer radiografi saja ya. Nah, ini real time. Kalau real time kira-kira gimana ya? Kalau ada istilah real time tuh kira-kira gimana? Bisa dilihat saat itu juga gitu. Ya, jadi dilihat saat itu juga. Jadi prinsipnya kayak kalian misalnya lihat apa? CCTV ya. Ya enggak? Iya, Bu. Ya, kalau CCTV radiasinya ada bayangan itu orangnya kena radiasi apa ya? Di CCTV. Infrared, Bu. Cahaya CCTV pakai infrared orangnya. Enggak. Yang orangnya kan radiasi cahaya aja kan kalau CCTV kan? Iya, Bu. Ya, walaupun nanti di sistem CCTV-nya ada infrared ya nggak ini gitu ya, tapi jadi materialnya itu berinteraksi dengan cahaya. Nah, kalau ini real time ini ya si test piece-nya atau sampelnya itu berinteraksi dengan X-ray ya. Berinteraksi dengan X-ray nanti jadi nih ya. Berinteraksi dengan X-ray, kadang-kadang nanti ketika sambil digerakkan, sambil diputar, itu kita bisa melihat cacatnya di mana gitu ya. Ya, oke? Oke, Bu. Ya, Ya, Bu. kira gitu. Jadi ininya bedanya cuma X-ray ya. Jadi nanti di sini tuh real time tuh terdiri ada X-ray, kemudian ada namanya image ya, intensifier atau detektor real time lainnya. Jadi istilahnya detektor lah ya, intensifier tuh. Kemudian ada kamera ya. Jadi si materialnya kena X-ray dulu, kemudian mau ditangkapnya apa? Oleh kamera. Tapi agar nanti di kamera itu cukup jelas, berarti nanti di gambarnya tuh diberi apa? Jadi di alatnya tuh ada intensifier ya atau semacam detektor nih. Kemudian nanti kamera ini ya masuk ke kamera. Nah, kemudian dimasukkan dikonekkan dengan komputer yang bisa melihat
gambar secara real time. Nah, komputernya ini ditampilkan dalam monitor gitu kan ya. Kira-kira gitu. Intinya mirip CCTV wes ini. Cuma radiasi yang diinteraksikan dengan sampel atau test piece-nya adalah X-ray gitu ya. Kalau di medis yang fluoroskopi itu termasuk real time ya, Bu? Ya, kayak fluoroskopi itu termasuk real time. Cuma kan misalnya kalau fluoroskopi itu jarang yang berputar ya, hanya maksudnya gerak aja gitu kan ya? Ya enggak? Iya, gerak. Jadi gerak aja gitu kan, misalnya tas yang tas yang isinya apa kan gerak aja. Nah, kalau yang real time itu nanti bisa diputar. Jadi diputar apa sih? Ya sebenarnya putar itu kan bergerak juga ya. Nah, gitu ya kira-kira ya. Oke. Oke, Bu. Ya, kira-kira gitu. Ini nanti pasti ada detail-detailnya sih ya. Nah, kira-kira gini nih, misalnya ini image intensifier-nya bentuk-bentuknya ya, bentuk image intensifiernya bentuknya seperti ini. Kemudian kita lihat ini kira-kira kameranya mirip ini ya, bukan mirip seperti ini kameranya yang punya Sony ya. Kemudian gambarnya kira-kira seperti ini nih ya, gambarnya. Berarti si X-ray-nya nih ada di daerah sini ya, sampelnya juga berarti ada di daerah sini. Orangnya jangan sampai kena X-ray. Jadi di sini ini ada namanya kayak ruang untuk meradiasinya ya. Ini adalah control room-nya, kontrol untuk melihat imaging-nya ya, kira-kira gitu. Nah, kira-kira ini nanti kalau gambaran perbedaan real time radiografi dengan film ya. Kalau film tuh kira-kira seperti ini. Jadi real time tuh kayak kebalikannya. Ya, kebalikannya kalau di film tuh. Untuk di film yang maksudnya masih negatif lah ya, belum di develop ya. Jadi kalau yang real time tuh kalau ada bentuknya yang ada radiasinya, ya udah kelihatan lebih terang gitu ya. Kalau di film kan lebih gelap. Nah, ini baru nanti akan berubah seperti ini kalau di develop. Di develop itu artinya diproses tadi di ruang gelap. Ya, gitu ya. Oke, kira-kira gitu? Iya, Bu. Nah, kemudian tadi berarti modalitinya sudah apa saja yang diceritakan? Modaliti film radiografi, terus Real time. Film radiografi, digital radiografi, ya, digital radiografi sama baru apa? Ya, komputer dengan apa? Dengan real time ya. Nah, sekarang direct radiografi ya. Direct radiografi itu adalah bagian dari real time ya, bagian dari real time radiografi. Hanya menggunakan panel plate detektor ya. Jadi spesial planet flat detektor. Nah, ini biasanya panel ini untuk mengubah ya radiasi yang menembus si test piece tadi, test specimen tadi dalam bentuk ini electrical charge muatan electrical dalam waktu menit lah ya. Nah, ini nanti biasanya di panel itu ada elektronik kapasitor nanti yang bisa mengamati ini si imagingnya atau pencitraannya ya. Kemudian nanti setiap kapasitor ini akan mengubah jadi kapasitor charge ini akan mengubah sinyal-sinyal yang kena radiasi tadi dalam bentuk pixel ya, imaging digital ya, dalam ya nanti biasanya kalau terkait imaging gitu biasanya dalam pixel gitu kan ya. Kira-kira gitu si direct radiografi ya. Bu, yang direct kok bisa dipisahin sama yang real time itu biasanya yang direct tuh dipakai di mana ya, Bu? Nah, yang direct itu sebenarnya pakainya sama aja, tinggal kayaknya lebih modern aja, ya, lebih modern aja. Pak Tasi punya kayaknya direct kayak gini nih, ya. Jadi artinya misalnya perusahaannya tuh makin canggih gitu ya, makin canggih. Saya mau ngukur apa sih, ngukur test piece segala macamnya pakai sistem direct aja gitu, yang jadi kayak lebih modern gitulah.
ya, lebih modern. Jadi sebenarnya enggak dipisahinnya tuh karena ininya ada apa? Ada ini spesial flat panel. Ada di sini nih bagian spesial planetnya, apa? Spesial panelnya. Jadi kayak detektornya gitu ya. Kalau yang tadi yang real time itu pakai apa tadi kan pakai kamera gitu ya. Kalau ini kayak kapasitor gitu. Jadi mikro elektronik kapasitor. Kalau tadi kan kamera dengan apa tadi? Intensifier gitu kan ya. Ini enggak? Ya, Bu. Ya, kalau yang ini pakai kapasitor gitu aja, beda apa? Beda alat elektroniknya ya. Beda detektornya lah, jenis detektornya. Gitu oke? Sampai sini cukup jelas? Cukup, Bu. Jadi kayak misalnya yang jenis digital yang tadi yang pakai fosfor gitu. Sebenarnya prinsipnya ya sama dengan film radiografi yang namanya. Cuma kan film tuh berarti kita pakai polimer yang dilapisi Ag bromida. Kalau yang digital yang tadi yang ya mirip computed tomografi itu berarti pakai apa? Plat yang diolesinya pakai fosfor gitu kan ya. Terus nanti di developnya diubah menjadi imagingnya pakai apa tadi? Pakai laser gitu kan ya? Laser, kemudian ada dikuatkan sinyal elektronnya pakai PMT gitu-gitu kan? Iya, Bu. Gitu ya. Nanti dibaca lagi kalian bisa membedakan membedakan jenis-jenis modalitinya. Kemudian kalau tadi kan ada computed radiografi saja ya. Kalau ini komputer tomografi ya, komputer tomografi. Agak ini juga sih kalau tomo tuh kebayangnya tuh menurut saya tuh kayak yang berputar gitu loh. Jadi komputernya tuh nanti bisa control tunable gitu loh ya. Jadi kalau kalian misalnya pernah di ronsen nggak? Kalian pernah di ronsen kan? Pernah, Bu. Pernah. Ada di antara kalian yang pernah di CT scan nggak? Pernah ada yang di CT scan nggak di antara kalian? CT scan tuh ya computer tomografi. Jadi kalau tomo tuh artinya si detektornya tuh dibuat berkeliling gitu loh, mengelilingi apa nanti yang dicek yang diamati gambarnya tuh adalah hampir ke 3 dimensi. Jadi kalau tomografi, kira-kira gitu cukup jelas nggak? Jadi misalnya bagian kepala gitu ya yang mau di CT scan. Karena apa? Misalnya kalau kepala tuh kan kalau di ronsen hanya misalnya kita ngecek di ronsen kepala hanya bagian depan aja yang tergambar kan ya? Ya enggak? Ya. Nah, kalau computer tomografi nanti gambarnya tuh misalnya ada 48 atau kadang bisa 100 lebih gitu ya enggak? Slice fotonya. Oh iya. Ya enggak? Ya kan? Karena dari berbagai sisi difoto gitu ya. Gitu kan? Karena kadang-kadang kan misalnya nih ada di kepala seseorang itu ada tumor atau ada namanya tuh kalau gitu massa gitu ya. Massanya kalau dia hanya difoto di depan tuh nggak kelihatan secara baik. Jadi butuh semua dikeliling kepala kita difoto semuanya kelilingnya gitu kan. Nah, kalau semuanya difoto tuh namanya dalam sekali waktu namanya computed tomografi. Kira-kira ini juga seperti itu. Jadi sistem test piece-nya yang ingin dilihat itu misalnya kalau bentuknya ingin dilihat 3 dimensi ya berarti pakai namanya computed tomografi. Jadi radiografi tapi yang tomo gitu. Gitu cukup jelas? Cukup, Bu. Ya, jadi nanti komponen si ininya nih misalnya nih ada tes komponen nih. Nah, sini komponennya tuh bisa diputer ya gitu. Kira-kira gitu deh ya. Nah, misalnya seperti ini nih ya. Ini beda-bedanya apa sih? Ada yang computer tomografi ini. Ini kan kalau real time, ini kalau 2 dimensi, ini kalau 3 dimensi kan bisa begini. Kira-kira gitu ya? Iya, Bu. Oke. Lalu ini ke subjek yang lain ya, ke subjek yang lain. Nanti saya akan di bagian ini tuh ini bagian yang kalau di radiografi kayak bagian apa ya? Bagian jantungnya lah ya, jantungnya. Tapi nanti ini saya kenalkan dulu aja. Ada yang namanya image quality ya, image quality.
Jadi kalau misalnya kalian jadi ada yang suka radiografi gitu ya, ada yang suka radiografi, maka kualitas gambar itu biasanya dicek ya, dicek pakai salah satu alat ngecek gitu ya, misalnya jadi ketika memfoto seseorang dimasukkan suatu plat, boleh yang ada lubang-lubangnya seperti ini ya. Ini kalau yang ini kira-kira ada lubangnya berapa nih? Yang saya tunjukkan nih. 3, Bu. 3, Bu. Yang tertangkap 3 ya. Misalnya yang tertangkap di gambar itu 3. Tapi ternyata sebenarnya ada lubangnya itu ada 4, ada yang lebih kecil lagi gitu ya. Nah, berarti kameranya apa? Kameranya bagaimana? Cukup sensitif tidak? Kurang sensitif, Bu. Nah, gitu. Jadi image kualitas itu kira-kira nanti untuk mengamati sensitivitas gambar dan seterusnya gitu ya. Nah, ini alat untuk ngetesnya dari tergantung standar-standarnya yang digunakan. Kalau ASTM ini pakai kawat nih. Jadi ada yang ASTM ada 2 deh, kawat dengan lubang ya. Kawatnya itu nanti ada berbagai ketebalan, ada beberapa kawat, ada sampai 7 kawat ya. Nah, nanti kalau 7 kawat itu misalnya 7-7-nya kelihatan jelas, wah berarti gambarnya memang fotonya memang keren banget, bisa membedakan dari gambar yang terbesar gitu ya, dari subjek yang terbesar, tertebal sampai subjek yang paling tipis. Sama juga kalau lubang ya, lubang dari lubang yang besar sampai lubang yang kecil. Nah, ini kira-kira gitu. Jadi image quality itu adalah ya critical untuk mengassessment keakuratan suatu ketika ngetes suatu spesimen ya gitu. Biasanya kita sebut pakai image quality indicator. Kita sebut saja IKI ya, kita sering sebutnya IKI, si IKI gitu. Nah, nanti kalau kalian nanya ke ahli-ahli radiografer, kamu kenal nggak IKI itu apa sih? Nah, itu image quality indicator. Nah, ini ada beberapa desain ya. Desain ada yang ada yang bentuknya metal plug ya, lubang, ada lagi yang wire tuh kawat tadi ya. Nah, kawatnya seperti ini ya, kira-kira gitu. Nah, misalnya ini ya, ada lubang ini, terus nanti difoto di sini ya, difoto. Terus kelihatan nggak nih lubangnya? Nah, kalau nggak kelihatan berarti gambarnya nanti soal mereject atau tidaknya pakai ini juga, mereject. Wah, nih hasil radiografi di-reject nih, gitu ya. Karena ininya nggak kelihatan. Kira-kira kalau analog dengan analisis AAN ya, analisis AAN yang dengan Bu Uni kemarin, Bu Uni kan kemarin pakai ada istilah SRM ya? Iya, Bu. Nah, kira-kira mirip dengan itu. Jadi kalau hasil analisis itu kita pakai SRM, terus standar reference materialnya tuh kelihatan sama gitu ya, sesuai dengan dengan sertifikatnya. Oh, berarti kita mengerjakan analisis pakai AAN-nya, metodenya, apanya sudah on the right track. Sama juga ini radiografi. Kita pakai IKI ini ya, pakai IKI. Tadi IKI singkatan apa? Image quality indicator. Image quality indicator. Nanti ada bahasa Indonesianya kok ya, gitu ya. Kira-kira gitu ya. Jadi nanti untuk mengakses hasil radiografi kita pakai image quality control. Nah, ini kalau pakai misalnya wire ya, yang wire. Kira-kira gitu. Nanti saya detail-detailnya saya ceritakan deh. Tapi kira-kira bayangannya gitu. Sampai sini cukup jelas? Cukup, Bu. Oke. Sekarang bagian safety-nya ya, bagian safety-nya. Nanti kalau kalian belajar radiografi perlu diperhatikan juga hal-hal yang terkait dengan safety-nya ya. Jadi nanti misalnya daerah pengendalian, selain daerah pengendalian ada daerah apa lagi? Supervisi. Ya, ada daerah supervisi dan daerah apa lagi? Kerja masyarakat. Untuk masyarakat ya. Jadi kalau daerah kerjanya berarti daerah supervisi dan daerah apa? Daerah kerja yang ya, daerah supervisi dan daerah pengendalian. Bedanya daerah supervisi dengan daerah pengendalian apa ya? Potensi kontaminasinya, Bu. Ya, potensi kontaminasi ada di mana? Daerah pengendalian. Ya, jadi kalau daerah pengendalian tuh nanti
disebutnya kontrol area gitu kan ya, daerah yang terkontrol gitu ya, bahasa Inggrisnya ya sama kontrol itu kan kendali gitu ya. Jadi nanti authorized gitu kan ya enggak? Jadi punya seseorang yang ada di situ yang benar-benar mendapat tugas di situ. Kira-kira gitu. Kemudian, nah kita lihat ini kalau di radiografi terkait dengan penerimaan radiasinya ya. Anda bisa lihat nggak nih kalau misalnya seseorang kena radiasi dari matahari, hasilnya ini nih. Apa nih maksudnya? Maksudnya apa nih? Yang diterima 28 miligram per tahun. Lumayan gede juga ya. Kalau kena radiasi kosmik. Jadi Anda misalnya sering sering pakai pesawat lah ya. Boleh jadi pesawat ulang-alik, lebih lagi ya. Misalnya astronot gitu. Nah, itu bisa mencapai segini nih, ya. Gede nih ya. Kemudian kalau Anda bekerja di suatu building material gitu ya. Ini dapatnya kira-kira berapa? 4 miligram per tahun. Oke. Terus kalau di dalam dalam tubuh manusia gitu ya, tubuh manusia nih kira-kira 25. Kalau ini? Bumi. Ya, kita kerja di atas bumi kira-kira sekian. Kalau misalnya nih, yang ini apa nih? Bu. Radio gamma, Bu. Ya, kalau Anda kena dapat medical treatment ya. Medical treatment tuh bisa dalam bentuk terapi atau diagnostik. Bisa kira-kira sampai segini nih. 90 milirem per tahun nih bisa segini. Kenapa ya? Kok bisa segini? Boleh nggak sih sebenarnya segini? Boleh nggak seseorang dapat segitu? Boleh nggak ya? Boleh, Bu. Boleh, tapi alasannya, tapi dengan catatan gimana? Tahun depan nggak boleh dapat sedikit lagi. Ya, bukan gitu. Dengan catatan dapat segitu tuh memang manfaatnya lebih besar daripada risikonya atau tidak, gitu ya nggak? Iya kan? Iya, Bu. Ya, jadi kalian itu misalnya di ronsen gitu ya. Di ronsen tuh karena lagi masa pandemi dan kalian misalnya diduga hasil tes kemarin misalnya tes apa sih? Rapid test atau antigen swab test positif. Oh, berarti ini saya harus ngecek pakai apa sih selain swab test tuh pakai PCR swab test gitu ya. Terus ngelihat paru-parunya, diceknya pakai apa? Pakai CT gitu kan, CT scan atau ronsen gitu kan, melihat apa nih paru-parunya, ngelihat ada flek-fleknya atau tidak gitu kan? Iya, Bu. Nah, biasanya misalnya pasien yang kena COVID itu kan berkali-kali dicek paru-parunya kan? Iya nggak? Berkali-kali nggak? Tanya Mas Joko, berkali-kali nggak Mas Joko? Iya, Bu, berkali-kali. Ya, berkali-kali. Nah, sekali itu biasanya gede tuh dapatnya. Nah, misalnya berkali-kali dapat berapa nih? Setahun tuh bisa mencapai sekian nih. Gitu ya? Jelas ya? Halo? Ya, Bu, cukup, Bu. Ya, terus kalau sampai ada kecelakaan nih, ya kecelakaan nuklir, nah kira-kira dapat segini. Karena apa nih? Jarang nih. Kemudian kalau seseorang bekerja di nuclear power production station lah ya, kira-kira sekian. Terus kalau seseorang pakai misalnya yang consumer product, itu tuh apa tuh misalnya? TV, HP. Boleh, ya. HP ada ininya gitu? Ada radiasi pengionnya HP? Kalau di hotel ada apa di hotel? Ada smoke detektor atau yang lainnya? Asap. Ya, detektor asap. Nah, kira-kira ya itu dapatnya hanya 1. Nah, sekarang kalau jadi pekerja radiografi kira-kira di mana? Ya, bisa di sini gitu ya. Bisa di sini ya. Yang ini radiografinya radiografi diagnostik mungkin dapat segitu ya. Kira-kira gitu. Kemudian terkait dengan safety, ya ini ada sistem ada efek terkait dengan kimia radiasinya. Kalau ada
bagian tubuh kita kena radiasi, ya, bagian tubuh kita kena radiasi. Nah, ionisasinya tuh bisa berlangsung secara langsung atau tidak langsung, gitu ya. Cukup jelas nggak? Nah, kalau tidak langsung gimana caranya? Misalnya X-ray-nya tuh tidak langsung. Biasanya radiasinya tuh radiasi eksternal tuh ya, yang tidak langsung tuh kan ya, biasanya bisa saja internal. Kalau tidak langsung, ketika radiasi itu berinteraksi dengan tubuh manusia, apa yang terjadi? Kalau tidak langsung, tidak terjadi apa-apa, Bu. Masa tidak langsung, ya tidak langsung itu terjadi, tapi apa yang terjadi apa dulu? Oh, ini apa dosisnya namanya? Stokastik. Kalau stokastik, aduh, ternyata ini ya. Lupa. Sorry, sebentar, share. Jadi kalau tidak langsung, sebentar ya. Kalau tidak langsung, kalian ingat nggak ada efek apa? ROS itu apa sih? Ada yang pernah dengar ROS nggak? ROS, singkatan apa ROS? Coba dicari dulu deh di internet ROS itu apa. ROS itu apa? Spesies oksigen ya, Bu? Ya, reaktif oksigen spesies ya. Nah, jadi gimana? Coba saya pancing dari situ. Berarti peningkatan kadar oksigen, Bu. Ya, jadi radiasinya berinteraksi dengan apa dulu kalau tidak langsung tuh? Udara, Bu. Masa dengan udara di dalam tubuh kita ada udara? Air, Bu. Ya, air, Bu. Air ya. Jadi dengan air jadi apa tuh? Spesies oksigen reaktif, Bu. Jadi radikal bebas ya nggak? Ya, Bu. Radikal bebas itu adalah reaktif oksigen spesies. Kenapa? Nih OH ya. OH apa? OH yang radikal bebas yang ada dotnya. Yang ada dotnya nih dot apa? Bukan kecil di bawah sini tapi di apa? Superscript sini ya. Nah itu namanya efek dari interaksi radiasi dengan tubuh manusia yang tidak langsung. Jadi berinteraksi dulu dengan air. Nanti ada radikal bebas ujung-ujungnya adalah H2O2 ya. H2O2 itu nanti bereaksi dengan tubuh kita, merusaknya itu dengan reaksi redoks. Gitu ya. Nah, kalau yang langsung ya udah radiasinya itu memutus DNA, bisa single breaks ya, bisa double breaks gitu kan? Bisa complex break gitu kan? Ya enggak? Iya, Bu. Ya, kira-kira jadi gitu intinya terkait dengan safety itu kita semua harus hati-hati dengan kalau X-ray dan gamma ray itu potensi bahaya radiasinya radiasi eksterna atau interna? Eksterna, Bu. Ya, eksterna ya, gitu. Oke, sampai sini terkait dengan radiasi safety ya. Berarti nanti Anda walaupun praktikum radiografi bawa survei meter, pakai apa nih? Pendos, Bu. Pendos. Kalau yang sudah punya film bed juga boleh. Terus diperhatikan radiasi alarmnya ya. Kemudian ini apa? Yang ini apa? Prinsip apa? Prinsip proteksi radiasi. Ya, tapi ini bukan prinsip proteksi radiasi yang paling dasar kan? Tapi ini apa? Prinsip pengendalian radiasi eksterna. Ya, radiasi eksterna. Jadi Anda bekerja secepat mungkin, sejauh mungkin, dan menggunakan shielding. Kalau prinsip radiasi interna gimana? Prinsip pengendalian radiasi interna gimana? Halo.
Kalau prinsip pengendalian radiasi interna gimana? Gimana, Lu? Kalau yang punya potensi radiasi interna tuh apa ya? Jangan sampai masuk ke dalam tubuh Ya, ingatnya. sip gitu. Jadi jangan sampai masuk ke dalam tubuh. Jadi menghindari kontaminasi, gitu kan ya? Ya, ya. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan gitu tuh harus langsung kalian harus langsung respon ya, gitu ya. Jangan sampai masuk dalam tubuh. Awalnya jangan sampai kontaminasi. Jangan sampai masuk dalam tubuh, gitu dah. Masuk tubuhnya lewat apa? Jangan sampai masuk lewat mulut, terhirup, atau masuk ke mana? Lewat muka. Ya, pori-pori itu ya. Melalui kulit. Ya, gitu. Sip, dah. Ini kira-kira gambaran-gambaran apa? Radiografi image ya. Bisa gambar seperti ini, ada yang ini bagian misalnya sistem elektronik ya. Ini apa nih ini? Apa ya nih? Ya kira-kira gitu ya. Terus kita lihat juga bisa seperti ini ya. Ini. Center. Terus kemudian ini apa nih kira-kira gambar ini? Kalkulator ya. Kalau ini apa nih? Saya juga belum tahu nih. Kita lihat nih apa nih? HP. Jadul. Kalau ini apa nih? Manggis. Buah, Bu. Ya, Jeruk. buah lah Jeruk, ya. jeruk. Nah, kira-kira nanti kita juga harus melihat, menganalisis kelebihan suatu metode menggunakan metode analisis atau metode karakterisasi atau metode uji pakai radiasi. Ini kelebihannya. Coba dibaca nih kelebihannya satu-satu boleh. Boleh Lulu, Hazim, apa secara ini. Yang pertama nih apa? Kelebihannya nih apa nih? Tidak terbatas material dan densitasnya. Ya, tidak dibatasi oleh jenis material dan apa? Dan densitas. Nah, yang kedua nih, selain Anda nih, apa nih? Yang cewek, yang mbak-mbak nih. Dan inspect apa? Dapat memeriksa komponen yang telah tersusun. Ya, kedua nih. Ketiga apa nih? Kelebihannya? Memerlukan preparasi permukaan minimum. Ya, memerlukan preparasi permukaan yang sedikit lah ya, minimum tuh yang nggak banyak gitu ya. Kan kadang-kadang kalau misalnya AAN atau AAS gitu, AAS pernah nggak kalian pakai AAS? Ketika praktikum pernah pakai AAS nggak kalian? Belum, Bu. Belum ya. Nah, misalnya kalau Anda pakai AAS gitu ya, pasti preparasinya tuh ribet. Terus yang berikutnya? Sensitif terhadap perubahan ketebalan, korosi, kehampaan, retakan, dan perubahan densitas. Terus berikutnya? Dapat? Deteksi permukaan dan mendeteksi defek di permukaan dan sub permukaan lah, permukaan yang lebih dalam gitu ya. Ya. Itu. Yang berikutnya? Memberikan rekaman Ya, dapat merecord ya secara permanen hasil inspeksinya. Gitu kan? Itu kelebihannya ya. Ya, Bu. Nah, sekarang kekurangannya. Silahkan. Apa nih? Suatu metode itu kan pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Ini kekurangannya nih untuk radiografi apa nih? Yang satu. Bahasa kalian aja. Banyak ini standar keselamatannya. Ya, jadi standar keselamatannya harus tinggi lah ya gitu ya. Ya enggak? Ya, Bu. Menerapkan standar keselamatan yang tinggi karena apa? Main radiasi gitu aja. Terus yang keduanya? Membutuhkan orang yang terlatih. Ya, membutuhkan orang yang terlatih, qualified. Ketiga?
Ketiga, membutuhkan akses ke seluruh permukaan sampelnya, Bu. ya, pada dua permukaan harus diamati ya, harus dilihat gitu ya. Selanjutnya, arah peralatan tuh bisa menyebabkan apa? Kalau salah sudut bisa nggak terdeteksi. ya, jadi kalau salah sudut bisa tidak benar ininya ya, interpretasinya kira-kira gitu ya. Jadi hal yang kritis terkait dengan orientasi alatnya gitu ya. Selanjutnya, menghilangkan determining flow depth is impossible. Kedalaman. Oh, harus dengan sudut yang pas ya, Bu? ya kira-kira gitu mirip dengan orientasi tadi yang terakhir apa tuh? Mahal alatnya. Mahal. Jadi ada relatif gitu ya, relatif mahal, biayanya. Apalagi, nah kira-kira gitu. Hari ini gitu kira-kira gitu. Jadi nanti capaiannya tuh, ya capaiannya tadi saya nanya nih sampling, macam-macam modalitinya apa saja ya? Film radiografi, digital radiografi, intelligence computed radiografi, real time radiografi, direct radiografi, sama terakhir computed tomografi. Nah, sekarang kalau computed tomografi apa ya prinsipnya? Prinsipnya X-ray dengan initial intensity image apa, Bu, tadi? Yang computed tomografi. Itu yang sumber berputar mengenai target bukan? Ya, targetnya yang gimana? sumbernya berputar kayak CT scan. Ya, mengenai target, Bu. Gitu ya. Jadi nanti ada film dari berbagai sudut. Oke. Terus saya nanya prinsip tadi sumber gamma dari kamera gamma apa? Gimana coba sumbernya disimpan di mana? Sumbernya disimpan di Iridium 192-nya disimpan di mana ya? Dalam piktelnya, Bu. Ya, dalam rumahnya. Dalam piktelnya. Gimana nanti piktelnya itu disimpannya? Bentuk sumbernya seperti apa ya? Bulat-bulat kayak baterai. Ya, bulat-bulat kayak baterai ROG lah, kecil-kecil disk gitu ya. Kemudian sistem dari kamera gamanya sendiri bagaimana? Kamera gamma itu merupakan apa? Halo? Kamera gamma itu merupakan rumah apa? Halo? Rumah sumbernya, Bu. Ya, rumah sumbernya terdiri dari uranium depleted, wolfram, sama gimbal. Oke, terus nanti ada bagian yang apa? Kabelnya ada bagian kemana? Ke arah material. Ya, ke material apa? Kabelnya yang guide tube kemana coba? Ada kabel guide tube gitu kan ya? Itu kemana? Ke arah apa? Ke bagian drive kabelnya. Guide tube-nya untuk ke mana? Sumber dilewatkan ke mana? Sampai ke mana? Kolimator ya enggak? Yang guide tube ya? Halo? Ya, Bu. Jadi ada guide tube, ada satu lagi apa? Crank kabel ya enggak? Crank kabel tuh untuk apa tuh? Nanti dipelajari ya, dicari ya di apa? Di YouTube banyak macam-macam nih. Kemudian kalau X-ray-nya gimana ya? Pembangkitan X-ray-nya? Tadi, Bu, yang katoda sama anoda tadi, Bu. Iya, coba gimana? Jadi dari anoda
dialirin listrik untuk memanaskan di tungstennya. Lalu terjadi beda potensial yang mengakibatkan elektronnya mengarah ke anodanya. Anoda atau katoda? Katoda. Mengarah ke katoda. Katoda. Nah, setelah itu terjadi proses Bremsstrahlung di mana elektron tuh partikel tadi itu tidak mendekati inti, akan tapi tidak mencapai ke inti, lalu dibelokkan hingga terjadi proses namanya Bremsstrahlung. Ya, X-ray-nya dari ya. situ keluar Gimana? Window ya. windownya. Oke. Satu lagi ini saya menjelaskan tadi yang apa sih katoda itu kan ada targetnya kan ya, ada target tungstennya ya. Di katoda itu kan ada target tungsten yang nanti yang mengubah elektron menjadi X-ray ya. Ya, Bu. Nah, dimensi dari tungsten tadi, target itu disebut dengan focal spot. Cukup jelas? Iya, Bu. Ya, kira-kira gitu ya. Nah, kelebihan radiografi apa? Satu aja. Atau satu atau dua. Kelebihannya apa? Tidak dibatasi oleh jenis bahan dan densitasnya. Oke. Apalagi? Preparasinya sedikit, Bu. Preparasinya sedikit. Kekurangannya? Mahal, Bu. Mahal. Terus apa lagi? Yang paling ini tuh sering orang yang pelatih yang tinggi. Apa? Membutuhkan pengaman yang lebih banyak. Ya, bukan pengaman, tapi terkait dengan keselamatan ya. Butuh. Itu kan kalau gunain yang intensitasnya tinggi, Bu. Enggak juga sih. Pokoknya intinya gini, dibandingkan misalnya dengan AAS gitu, terkait dengan radiasi. Jadi ini artinya gini, many safety precaution the use of high intensity radiation. Jadi radiasi X-ray itu gamma ray itu kan sebenarnya intensitas tinggi. Kalau 100 Curie itu tinggi nggak sih? 100 Curie tinggi nggak? Nanda? Tinggi kan? 100 Curie itu? Ya, jadi artinya itu. Jadi intinya pakai radiografi yang pakai radiasi itu tuh butuh perhatian terkait dengan keselamatan yang baik lah ya. Karena apa? Bermain dengan radiasi intensitas tinggi gitu maksudnya. Gitu ya. Kalau intensitasnya nggak tinggi itu susah juga ngelihat nanti tuh ngelihat gambar-gambarnya susah tuh. Ya, nah beda lagi dengan XRF. XRF tuh relatif lebih terkait dengan safety-nya lebih rendah dibandingkan radiografi XRF. Karena apa? Ya intensitasnya tidak terlalu tinggi, energinya juga tidak terlalu tinggi. Gitu ya. Ya, Bu. Nah, gitu. Jadi nanti kalian bisa tahu apa kelebihan dan kekurangannya dipelajari lagi. Itu saja mungkin yang ATN hari ini ya. Hari ini minggu ya tadi saya minta kalau bisa nanti untuk minggu depan diganti hari Sabtu bisa nggak ya?